Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, apakah akar yang kuat menolong kita bertekun dalam iman? Benih yang jatuh di tanah berbatu tidak memiliki akar yang menyuburkannya, sehingga benih itu akan segera mati ketika matahari yang terik menghanguskannya. Menderita bagi Kristus itu sulit, bahkan di sisinya. Kesengsaraan seperti penyakit, kemiskinan, atau masalah sehari-hari dapat menyebabkan kita kehilangan harapan jika kita tidak berakar kuat di dalam Kristus. Demikian pula menanggung penganiayaan demi Kristus hampir tidak mungkin terjadi tanpa kehidupan doa yang mendalam untuk memelihara kita. Ketika kita mengalami pencobaan, tetap dekat dengan Yesus dalam doa dan sakramen-sakramen akan membuat kita kuat sehingga kita dapat bertekun dalam iman. Saudara-saudari, benih yang tumbuh di antara duri-duri
akan terhimpit sebelum bisa berbuah. Duri-duri liar mencuri nutrisi mereka. Demikian juga, kecemasan akan kebutuhan duniawi kita mencuri energi kita. Kita dapat terjebak dalam siklus yang berfokus pada diri sendiri dengan mencemaskan kebutuhan kita sendiri yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Memiliki keinginan yang berlebihan akan kekayaan dan kekuasaan. Ada cara lain di mana keegoisan dapat menghimpit kita secara rohani. Mempercayai Tuhan untuk menyingkirkan duri-duri keegoisan berupa kecemasan dan keinginan duniawi akan membantu kita untuk bertumbuh dengan akar yang dalam dan kuat, serta menjadi tanaman Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Saudara-saudari, tanah yang baik sama dengan buah yang baik. Benih di tanah yang baik akan tumbuh dengan akar yang dalam dan menghasilkan buah yang berlimpah. Tanah yang baik biasanya tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diolah dan diberi makan. Kita dapat meminta Tuhan untuk mengolah hati kita, untuk menyingkirkan batu-batu dan duri-duri. Waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, dan memperkenankan Tuhan untuk menyuburkan kita dengan sakramen-sakramennya akan memberi makan tanah kita. Kemudian benih firman-Nya akan jatuh di atas tanah yang baik di dalam hati kita. Ketika kita menerima firman, firman itu akan bertumbuh di dalam diri kita dan kita akan menghasilkan buah yang baik. Mempersembahkan karya belas kasihan berdasarkan kasih kepada satu sama lain adalah panggilan kita agar dapat menghasilkan buah yang kekal. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam